Salah satu komponen yang jarang diperhatikan kehadirannya, yaitu thermopasta. Ngomongin pergantian thermopasta itu biasanya dilakukan saat CPU atau GPU sudah lama umurnya dan udah kerasa banget panasnya. Kalau diukur pakai waktu, mungkin bisa saya katakan kalau kamu sering pakai komputer, skenariomu itu CPU bound, pemakaiannya juga lebih dari 8 jam, ya kurang lebih 1 tahun aja itu udah harus diganti tuh pasta ya. Tapi kalau misal pemakaiannya standar aja, nyala sehari juga paling kurang lebih 5 jam, gitu kamu bisa ganti pasta sekitar 2 sampai 3 tahun. Jadi, sekali lagi, pergantian termopasta itu nggak ada tolak ukur pastinya. Semuanya tergantung pemakaian. Kualitas termopasta itu sendiri juga berpengaruh sob. Salah satunya ini nih, yang punya kualitas bagus tapi harganya merakyat, yaitu Polartherm. Buat yang belum tahu, Polartherm ini adalah sub-brandnya atau brand kedua dari Therma Grizzly. Iya, itu Therma Grizzly yang punya Cryonaut, salah satu top tiernya Thermopasta lah. Ibarat handphone, Xiaomi yang punya second brand Pocophone, atau Oppo yang punya second brand Realme. Nah, di Thermopasta ini, Therma Grizzly punya second brand, yaitu ini, Polartherm. Untuk saat ini, Polartherm hanya punya 2 produk aja sob, yaitu X8 dan X10. Bisa dikatakan, untuk X8 ini bisa bersaing dengan Arctic MX4, dan untuk X10-nya itu bersaing dengan Arctic MX6. Secara harga juga lebih ekonomis sob. Untuk si X8 45.000 versi 2 gramnya, dan si X10 ada di 55.000 versi 2 gram juga. Untuk ukurannya sendiri, Polartherm tersedia dalam 2 gram, 5 gram, 10 gram, hingga 40 gram. Buset dah tuh, 40 gram sob. Dipakai sikat gigi berapa hari juga masih ada sisanya. Hehe. Jadi sesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Untuk 1 gram itu biasanya bisa diaplikasikan 1 hingga 2 kali pemakaian. Jadi kalau kamu pakai PC pribadi alias cuma 1 PC aja, ya beli aja yang 2 gram, udah cukup kok. 1 kali untuk prosesor dan 1 kali untuk VGA. Masih ada sisanya kan tuh? Nah, buat dipakai 2 tahun kemudian deh. Produk Polartherm ini resmi masuk ke Indonesia melalui distributor Berlian. Kalian bisa cek sendiri nih di webnya. Kalau pilih pada bagian Asia, lalu Indonesia, itu ada BCT atau Berlian Cahaya Teknologi. Aman kok, bukan barang abal-abal. Nah, buat yang belum tahu juga, Berlian ini punya banyak produk lainnya sob, seperti Thermarai, ID Cooling, EKWB, Arctic, dan seterusnya. Bisa cek sendirilah di Tokopedia ataupun Shopee. Kita coba unboxing dulu lah ini Thermopasta ekonomis. Tampilan dusnya sih menggambarkan seberapa ekonomis produk ini ya. Tapi ketika kita lihat isinya, ini lengkap pakai banget sob. Mulai dari manual book, buset, ini Thermopasta aja dikasih manual book loh. Niat bener ya. Terus ada sprayer dan juga spatula yang mana buat ngeratain pastanya. Sprayernya ini bisa kalian lepas pasang sob. Kalian buka dulu nih tutup bawaan Thermopastanya. Diputar aja. Lalu pasang deh si sprayernya ini. Fungsi sprayer ini untuk kamu yang ngerasa ribet pas ngeratain Thermopasta. Nah, pakai alat kecil ini udah bisa ngebantu banget buat ratain. Tapi tentunya kalau ingin rata secara sempurna, tetap harus pakai spatula. Tapi ini oke banget loh, di harga 45 ribuan dapat hal-hal kecil kayak gini. Ngebantu banget sih asli, apalagi buat pemula. Nah, kalau kalian udah selesai pakai, jangan lupa untuk tutup lagi, biar pastanya nggak kering. Buat si X10 sih sama aja ya isinya. Bedanya diberi aksen warna yang berbeda, yaitu biru. Mulai dari tutupnya, sprayer, dan spatulanya itu biru. Yuklah kita coba aplikasikan. Tapi sebelum itu saya juga mau sekalian tes nih, pakai salah satu cooler dari ID Cooling, yaitu ID Cooling Frozen A410 ARGB. Kita coba unboxing dulu yuk. Dalam paket pembelian tentu sudah jadi standar ada manual book pemasangannya. Karena beda cooler bisa beda cara instalasinya, jadi wajib ada manual book menurut saya. Dalam kotak ini terdapat aksesoris, diantaranya Thermopasta Frost X25, bracket-bracket yang lengkap, dan perbautan duniawi. Ini unik banget ya packaging bautnya. Jadi ingat baut-bautan Tamiya zaman dulu. Untuk dukungan soketnya pasti udah lengkap dong. Berikut akan saya tampilkan detailnya.
Lanjut, fan yang digunakan ini pakai dari seri AF127 ARGB. Bahannya sendiri halus, cukup tebal, cukup kokoh, tapi aura premiumnya agak kurang kerasa sih. Ya soalnya bukan fan premium juga sih. Untuk kabel-kabelannya ini udah DC chain ya, jadi nggak perlu lagi yang namanya splitter, entah untuk yang PWM maupun ARGB. Dia sudah tersedia male dan female. Lanjut ke heatsinknya. Finishingnya halus banget, lumayan rapat untuk sirip-siripnya. Dan juga ada total 4 buah heat pipe. Bobotnya sih lumayan ya, kalau saya iseng-iseng timbang, dia ada di sekitar 580 gram. Karena ini versi ARGB, makanya ada satu buah kabel ARGB 3 pin. Sama ini juga DC chain, ada male dan female. Ini buat nyalain ARGB di bagian top cover heatsinknya. Overall sih ini heatsink yang udah proper ya, dan cukup meyakinkan untuk kelas mid-range ya. Tapi apa benar cooler ini bisa buktiin kualitasnya? Mari kita pasang aja. Saya akan pasangkan semuanya ke PC saya pribadi sebagai pengujian. Ya soalnya nggak punya PC lain sob yang lebih proper untuk dites. Untuk speknya sendiri ada di sini. Pemasangan polar term tentunya akan mudah ya karena diberikan sprayer. Teman-teman bisa lihat di sini, tanpa harus diratakan udah bisa cukup rata. Tapi balik lagi, kalau kamu orangnya OCD, pengen serba sempurna, ya bisa diratain kayak gini, pakai spatulanya. Setelah itu kita pasang bracket untuk AM5. Mau AM4 atau AM5 sama aja sih ya. Keunggulan AMD, kalau mau ganti cooler itu nggak usah bongkar-bongkar bagian belakang mobo. Kalau Intel kan beda bracket itu bisa beda dudukannya juga ya, jadi harus dibongkar bagian belakangnya. Setelah terpasang bracketnya, tinggal tempelkan heatsinknya pada 2 baut yang ada. Pasin aja, terus kencengin deh bautnya. Jangan lupa untuk lakukan secara menyilang ya, kencengin yang kiri dikit, habis itu yang kanan dikit, kiri lagi, kanan lagi, sampai semuanya kencang, biar seimbang, nggak miring. Lanjut, pasang fan diawali dengan kabelnya dulu, PWM dan ARGB-nya. Kaitkan fan pada heatsink, karena ini pemasangannya di dalam casing jadi sedikit sulit sob, dibanding kamu yang baru rakit atau yang pasangnya di luar casing, itu lebih mudah. Kurang lebih seperti inilah penampilannya. Sekilas memang bagus ya model si coolernya ini, ada aksen putih-putihnya gitu, tapi ini nantinya bakal nyala RGB. Untuk clearance dengan RAM juga masih aman kok. Misal mau pakai RAM 4 slot atau RAM yang ada RGB-nya gak akan tuh mentok. Yuk mari kita tes performa Thermapasta dari Polar Term beserta cooler dari ID Cooling ini. Skenario yang saya lakukan gak banyak sih, cuman benchmark aja, yaitu pada Cinebench R23 dengan 2 metode, yaitu jalan default dan juga jalan yang sedikit dituning pada prosesornya, si Ryzen 5 7500F. Pengujian awal, saya akan lakukan default menggunakan Polar Term X8. Terlihat di sini suhunya cukup stabil, sekitar 74. Lalu, hasil akhirnya setelah loop 10 menit, suhu maksimal yang dicapai ada di 77 derajat Celcius. Ini masih adem ya untuk sekelas Ryzen 5 7500F. Masih jauh di bawah TJ Max-nya. Lalu saya akan sedikit tuning ya, biar gak ribet. Cuma naikin speed semua core di 5,4 GHz dan juga voltasenya ke 125 volt. Untuk looping 10 menit, mendapatkan skor yang tentunya lebih tinggi ya. Dan suhunya juga tentu lebih tinggi, tapi masih bisa dihandle dengan baik, yaitu di maksimal 91,9. Ya katakanlah 92 derajat. Walaupun mepet sama TJ Max-nya yang ada di 95 derajat, settingan ini masih bisa banget dipakai harian dengan suhu yang masih di kategori aman. Toh skenario apa juga yang mengharuskan kita jalan 100% CPU ya? Kayaknya sangat amat jarang deh. Sekarang giliran yang X10. Pada pengujian default, suhunya ini relatif aman pada awal-awal. Setelah loop 10 menit, mendapatkan suhu maksimal di 77 derajat pas. Ini cuma beda tipis aja ya dengan yang X8 sob. Cuma beda koma doang. Lalu, kalau kita tes pada versi OC 5,4 GHz, maksimal suhu yang didapat ada di 91,4 derajat. Benar-benar beda tipis lagi tuh dengan yang seri X8. Sebagai pembanding, saya ada pasta dari Thermalright TF4. Harusnya sih bandingin sama Arctic MX series ya, tapi saya nggak punya barangnya sob. Jadi pakai yang ada aja deh.
Awalnya juga mau bandingin sama Deepcool Z5 yang punya harga kurang lebihnya setara dengan X10. Tapi pas mau dites ini malah habis. Nggak sadar ternyata udah habis. Jadi pakai TF4 doang deh. Lalu pengujian default pada Thermalright TF4 bisa dapat suhu maksimal di 77 derajat pas. Mirip-mirip kayak Polartherm X10. Tapi kalau pada pengujian OC 5,4 GHz, suhunya bisa sentuh 92,4 derajat Celcius. Ya bedanya nggak terlalu jauh sih. Termasuk pada skornya juga. Dari keseluruhan tes cuma beda puluhan aja, yang mana itu masih bisa masuk ke dalam toleransi lah. Kesimpulannya, ternyata Thermapasta baru ini bisa saya katakan bersaing dengan produk-produk yang punya harga dan spek yang setara. Ini langkah bagus sih buat Polartherm karena masuk ke segmen Cerehore dulu. Yang mana ya, rata-rata orang memang sebenarnya kurang gitu peduli sama yang namanya Thermapasta. Intinya cari yang murah tapi bagus di kelasnya. Untuk kekurangannya sendiri bagi saya pribadi sih cuman ada di X10 ya. Yang mana untuk beda harga 10.000 dengan X8 itu nggak begitu kerasa perbedaannya. Ya wajar aja sih, nambahnya juga cuma 10.000. Tapi mungkin ya, ini mungkin cuma asumsi saya. X10 akan lebih optimal kalau dipasangin dengan prosesor yang lebih ganas dan panas. Kalau prosesor sekelas yang saya gunakan Ryzen 5 7500F sih sebenarnya nggak gimana liar. Jadi, saya sarankan untuk kaum Cerehore buat gas aja ambil yang X8. Mayan tuh 45.000 bisa dipakai sekitar 4 kali. Satu kali pakai aja bisa tahan 2 tahunan. Kalau pemakaiannya biasa. Nah 4 kali itu berapa tahun sob? Kayaknya kamu udah ganti spek PC duluan deh sebelum kamu repasta lagi CPU-mu. Hehehe. Lalu untuk si cooler ID Cooling Frozen A410, cooler ini punya harga sekitar 520 ribuan. Termasuk yang standar di harganya. Nothing special, kecuali ARGB-nya itu yang bisa menyala-nyala bahkan sampai ke heatsinknya. Tapi kalau saran saya mah ambil aja sob yang versi polosnya. Itu lebih simple dan gagah menurut saya pribadi. Harganya juga jauh lebih murah, ya ada di 345 ribuan. Ini ARGB-nya nih yang bikin mahal. Emang ya, estetika itu selalu bikin dompet jebol. Jadi kalau cuma buat cari value for money, bisa ambil yang ID Cooling Frozen A410 SE, bukan yang ARGB. Dan BTW, saya pernah pakai tuh cooler A410 SE di konten rakitan subscriber yang ini nih sob. Boleh dicek penampilannya. Tapi masalah nyala atau nggak nyala, itu sih balik lagi ke selera ya. Saya cuma bisa kasih saran aja. Keputusan akhir tetap ada pada diri kamu. Kalau kalian berminat dengan Polartherm dan ID Cooling ini, bisa kunjungi toko Berlian.com ya. Linknya ada di deskripsi. Like video ini kalau kalian suka, nggak usah di like juga nggak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian tentang produk ini sob. Buat teman-teman yang lagi cari referensi rakitan PC, bisa cek link spreadsheet yang ada di deskripsi.